Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan materi fisika, yaitu medan magnet pada pertemuan pertama. Nah, kalau kita melihat magnet bentuk U seperti ini bentuk magnet. Nah, dalam pertemuan kali ini, anak-anak akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan magnet dan sifat-sifatnya. Anak-anak, kalau kalian melihat magnet, yaitu magnet dapat menarik benda-benda. Ya, ilustrasikan ini gunting yang terbuat dari besi, kunci dari besi akan ditarik. Ini gambaran sederhana bahwa sifat magnet mampu menarik benda. Berikutnya anak-anak, magnet asal usul magnet di alam. Ini ada suatu batu yang bisa menarik di kota Magnesia, makanya disebut magnet, yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil di mana ditemukan batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi magnet itu sudah dikenal. Kalau sekarang 2020 berarti 2000 tahun yang lalu kita sudah mengenal. Jadi seolah masa. Bahkan magnet itu digunakan oleh bangsa Cina untuk menggunakan petunjuk arah atau sekarang kompas itu pada tahun 1200. Berarti magnet sudah lama dikenal. Sekarang kita melihat macam-macam benda atau bahan. Bahan dibagi bahan magnetik, yaitu bahan yang ditarik kuat oleh magnet dan dimagnetkan. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Sedangkan non magnet yaitu termasuk ada dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet tidak dapat dimagnetkan. Contohnya aluminium, platina. Kemudian yang diamagnetik yaitu bahan yang sama sekali tidak ditarik dan tidak mungkin juga dapat magnet. Contohnya bahan yang ditolak dan tidak ditolak tetapi tidak ditarik sama sekali oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seng, hati-hati, seng kayak besi tetapi tidak bisa dibuat magnet, bismut dan sebagainya. Pengertian hipotesa Weber tentang hal magnet. Yang sebelah kiri ini, anak-anak, ini adalah bahan yang tidak dapat dibuat magnet. Kemudian benda yang sudah berubah magnet, yang sebelah kanan ini sudah magnet, sedangkan ini adalah bahan non magnet atau bukan magnet. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Sedangkan besi dan baja sendiri tidak bersifat magnet, susunan magnet elementer tidak teratur. Sehingga kalau besi yang belum dibuat magnet seperti yang sebelah kiri ini, sedangkan yang sebelah kanan arahnya kutub-kutub positif negatif tempatnya adalah beraturan seperti itu. Sehingga besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnetnya elementer teratur. Sedangkan magnet elementer pada besi mudah diarahkan seperti yang sebelah kanan tentunya. Magnet elementer pada baja sukar diarahkan, tetapi kalau sudah jadi magnet juga semakin bagus. Pengaruh magnet pada magnet elementer benda yang bersifat magnet dan non magnetik. Misalkan ada magnet kemudian dibentuk magnet. Sekarang tembaga didekatkan dengan magnet N dan S, utara dan selatan, maka magnetnya tidak mudah.
Kemudian untuk besi, nah, itu seolah-olah arahnya searah seperti itu bentuk gambaran magnet dan bukan magnet atau bentuk magnet. Sekarang magnet memiliki dua kutub. Kalau tadi saya tuliskan N atau utara, S north dan south, utara dan selatan. Magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak yang besar, sehingga dalam magnet batang di sini ada S, ada N atau O, maka ujung-ujung inilah yang paling kuat atau paling menarik, yang paling kuat, sehingga magnet selalu mempunyai dua arah, kutub utara atau N dan kutub selatan atau S. Sifat-sifat kutub magnet. Nah, kalau ini N merah, O biru, maka akan terjadi tarik menarik. Sedangkan magnet yang tidak senama tarik menarik, yang gambarkan ini, yang senama. Bagaimana kalau magnet yang tidak yang senama, N dengan N atau O dengan O? Di sini akan seolah gambar menjauh, berarti tolak menolak. Jika kalau digambarkan S dengan S akan saling menjauh, artinya tolak tolak. Tidak sejenis tarik menarik, sejenis tolak menolak, baik S dengan S maupun N dengan N. Cara membuat magnet ada tiga macam. Yang pertama digosok seperti ini, ada magnet, ada besi, dan digosok seperti ini, maka besi yang ada yang warna putih ini akan menjadi magnet. Ingat, kutub yang terakhir adalah kutub yang berlawanan. Contoh yang bawah berwarna merah, misalkan selatan, S, maka pergeseran yang searah tadi, ujung terakhir menjadi kutub U. Perhatikan sebentar, hentikan. Nah, ada dua warna berbeda. Ini untuk yang digosokkan. Sehingga dengan menggosok magnet secara berulang, secara teratur, ada besi atau baja, maka besi atau baja akan bersifat menjadi magnet. Kutub magnet yang dihasilkan ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Artinya terakhir di sini isarah, ya anak-anak, ini isarah. Bukan digosok lagi sini enggak, tetapi seret, naik lagi, naikkan, turunkan lagi, dan seterusnya. Itu cara menggosok. Kemudian cara mengalirkan arus listrik. Ada baterai dibuat kumparan atau dialirkan kumparan. Nah, kumparan itu kalau diberi besi tengahnya, ujungnya, atau paku, maka paku akan menarik besi di sekitarnya. Otomatis paku atau besi yang sebagai lilitan tempat melilit kabel, ini tidak, kabelnya kabel biasa saja, kamu lilitkan pada paku, kabelnya ujung-ujungnya dihubungkan dengan baterai, maka akan menjadi magnet. Contohnya seperti ini, ada baterai atau aki, maka ujung-ujungnya akan menjadi magnet. Arahnya menentukan juga arah medan magnet. Arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Lihat gambar tangan kanan ini, di mana kutub utara diarahkan dengan arah ibu jari, sedangkan arah arus adalah arah keempat jari yang melingkar. Sehingga kalau tangan kalian menggenggam, tangan kanan menggenggam, jempolnya atau ibu jarinya menjadi kutub utara, sedangkan arah arus dalam lilitan yaitu arah tangan yang melingkar atau jari empat yang melingkar. Sehingga kalau di sini kutub positif, nah ini begini. Kalau ini arah arus memutar gini, sehingga kalau tangan kita kanan seolah-olah menggenggam, jempolnya di sebelah kiri, maka N-nya di sebelah kiri. Demikian anak-anak untuk arahnya. Keempat jari adalah arah arus listrik, dengan ibu jari adalah arah kutub N atau utara. Ingat, jempol adalah kutub utara.
Langkah yang ketiga yaitu dengan induksi atau imbas. Sehingga kalau kalian ada papan tulis merah induksi atau imbas, induksi atau imbas sebenarnya hanya didekatkan. Nah, besi, ini magnet, ini dekatkan dengan penghantar besi aja, sehingga sebelah kiri ini akan menjadi magnet. Tetapi ingat, untuk besi yang diinduksi, bila besi dan baja didekatkan tidak menyentuh pada bahan magnet, jadi tidak menyentuh, hanya berdekatkan saja, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti disebut adalah induksi. Setelah dijauhkan kembali, besi dan mudah kehilangan sifat magnetnya, dan baja tetap mempertahankan sifat magnetnya, sehingga besi dengan baja itu lebih baik baja. Arahnya tadi searah sama. Sekarang medan magnet di sekitar penghantar berarus, dan medan magnet adalah medan magnet di sekitarnya. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet atau masih merasakan gaya tarik magnet atau masih mengalami gaya magnet disebut ruang. Diletakkan ruang tersebut adalah daerah atau medan magnet. Ini ada magnet gambarannya. Nah, di sekitar ini ada gaya tarik. Merasakan ada gaya tarik berarti di situ adalah namanya medan magnet. Medan adalah daerah. Garis-garis gaya magnet atau flux magnet adalah garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Sehingga kalau digambarkan ada magnet S dan O atau N, maka di sekitar ini ada tarik. Seolah-olah gambar ini mengerucut di ujung-ujung. Jika kalau didekatkan kompas, ditarik kompasnya ditarik arahnya ke sini. Dan yang paling jauh, yang tengah-tengah ini, ya ditarik kanan, ditarik kiri, akhirnya arahnya. Kamu lihat arah mana. Sifat garis gaya magnet. Nah, seolah-olah keluar dari kutub U, masuk menuju kutub S. Seolah-olah keluar dari U, masuk ke S. Garis gaya magnet tidak pernah bersilangan atau berpotongan. Garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet ke kutub selatan magnet. Tempat garis gaya magnet rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, kalau magnetnya renggang, maka medan magnetnya adalah lemah. Bumi memiliki sifat magnet, anak-anak. Sehingga kalau kompas menghadap arah utara selatan, itu menandakan bahwa karena bumi memiliki magnet. Jarum kompas selalu menuju arah utara selatan. Itu fakta bahwa bumi mempunyai sifat magnet. Sifat magnet utara tempatnya di selatan, kualik utara itu magnet selatan. Sedangkan bumi kutub selatan adalah magnet kutub utara. Itu peletakan tempat magnet. Kutub utara geografi bumi dan seterusnya. Sedangkan kutub selatan adalah magnetnya kutub utara. Itu kebalikannya. Kutub utara dari magnet batang imajiner terhadap di dekat kutub selatan geografi bumi. Seolah kutub magnet bumi. Ini juga kutub magnet bumi yang selatan. Di utara adalah kutub magnet selatan. Sudut deklinasi dan inklinasi, anak-anak. Sudut yang bentuk arah geografi bumi, sehingga utara itu tidak persis di ujung utara, membentuk sudut tertentu, sehingga arah utara membentuk sudut tertentu. Sudut tertentu inilah yang menyebabkan bumi condong miring. Ini kalau ilmu geografi akan dibahas di situ. Sehingga kutub utara selatan
tidak persis pada kutub utara. Ini yang dijelaskan untuk geografi. Sekarang yang terpenting utara anak-anak, percobaan Oersted, yaitu medan magnet sekitar arus berarus senior, namanya orang Oersted tahun 1820, yang meneliti bahwa di sekitar penghantar berarus, sehingga kalau kabel diberi arus, maka di sekitar kabel itu ada magnet. Ini yang pertama, kabelnya warna kuning, ini kompas. Sebelum diberi arus, setelah diberi arus ke arah atas, magnet utaranya berpindah ke kanan. Kembali arusnya dibalik, ternyata kutub utara menyimpang ke kiri. Kaidah kanan kiri itu, ini yang A, ini yang B, ini C. Kalau kamu baca pada C, pada saat dialiri arus listrik ke arah bawah, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Kalau ini menyimpang ke kanan. Kesimpulannya, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet tergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Kalau ini arah arus ke atas menyimpang ke kanan, kalau arus ke bawah menyimpang ke kiri, sehingga arah menyimpang kanan atau kiri tergantung dari arusnya. Garis gaya medan magnet. Nah, sekarang kamu lihat ini, kalau arah arus ke atas, arah medannya yang ini, seolah-olah dapat digambarkan dengan kaidah tangan kanan. Nah, seperti ini. Kalau arus ke atas, ibu jari ke atas, sehingga kita selalu menggunakan kaidah tangan kanan. Kanan, ibu jari sekarang menunjukkan arah arus, jari yang seluruhnya yang 4 adalah menunjukkan medan magnet. Sehingga kalau kalian menggenggam kabel yang berarus listrik arahnya ke atas seperti gambar ini, maka medan magnetnya mengelilingi ini. Nah, sehingga kalau di sini arah arus ke atas, maka medan magnetnya berputar. Ini nanti menentukan arah arus, arah medan magnet. Kaidah tangan kanan menggenggam, di mana ibu jari adalah arah arus, sedangkan arah keempat jari adalah arah medan magnet. Induksi magnet sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan persamaan ini. Ini kawat berarus, titiknya di sini, maka besarnya medan magnet B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Ingat rumus yang pertama. Ini rumus yang pertama. Sekarang bagaimana kalau kawatnya dibentuk melingkar? Tentunya kalau melingkar, sekarang rumusnya berbeda. Kalau yang pertama ini kawatnya lurus, B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Kalau arus kawatnya melingkar, untuk melingkar ini, maka rumusnya B sama dengan mu0 I per 2 R per 2A, bisa A atau R. R adalah jari-jari lingkaran, kalau A adalah jarak, sehingga kalau sama-sama dianggap jarak, akan mu0 I per 2A atau mu0 I per 2R. Bedanya apa? Kalau lurus ada per 2 pi, kalau tidak lurus atau melingkar per 2R. Sama, hampir sama. Sehingga untuk mengingatnya, lurus adalah B sama dengan mu0 I per 2 pi A, sedangkan untuk yang melingkar B sama dengan mu0 I per 2R. Nah, kalau yang melingkar ini tidak satu lingkaran, banyak lilitan, banyak putaran, banyaknya N putaran, makanya rumusnya tinggal tambah kalikan N, mu0 I per mu0 I N per 2R. Itu bedanya kalau lilitannya 1 atau 2. Sekarang kalau kawat solenoida, nah solenoida itu ada gambaran, nanti digambarkan sore, ulang lagi rumusnya, kamu bisa melihat dalam buku. Kawat solenoida adalah kawat
yang dibentuk melingkar, satunya toroidea. Solenoidea itu seperti kumparan yang memanjang, rumusnya mu0 IN, di mana N adalah N besar per L. L adalah panjang kawat. mu0 adalah persamaan 12,56 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. B kuat medannya mu0 IN kalau di tengah-tengah. Kalau di pinggir mu0 IN per 2. Itu kalau namanya solenoida. Kalau kamu bisa melihat buku kalian, silakan bisa melihat pada halaman 100 berapa ini, 22 atau berapa ini. Kemudian toroida itu melingkar tetapi bentuknya berbeda. Kalau bukumu halaman 130 toroida itu, yaitu B sama dengan mu0 IN, hampir sama, mu0 IN per 2L itu tadi sorry ada berbeda. Nanti tolong dilihat dalam buku ini, kelihatannya agak berbeda, nanti disempurnakan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini gambar toroida anak-anak, solenoida. Kalau di sini ujung-ujungnya, kalau di tengah-tengah. Garis gaya medan magnetnya seolah-olah seperti ini. Nah, menjadi kutub utara selatan, seolah-olah di sini ada kumparan-kumparan yang ini. Garis gaya magnetnya sebuah kumparan persis sebuah magnet batang. Kutub-kutub magnet kumparan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan seperti itu tadi. Nanti dilihat dalam buku. Ini dan seterusnya nanti kita bahas pertemuan berikutnya anak-anak. Sekarang sebelum saya akhiri, tugas kalian mengerjakan soal nomor 5 ya. Saya tidak menuliskan di papan untuk pengumuman. Tugas kalian adalah halaman 143. Ada soal nomor 5, yaitu uji kompetensi. Tugasnya yaitu nomor 5. Berikutnya ada 2, kalian bisa mengerjakan karena nanti yang menghitung dulu. Penjelasan-penjelasan lain kita kerjakan berikutnya. Tugasnya saya ulangi, halaman 143 soal nomor 5. Itu tidak menghitung, hanya milih. Bentar, kemudian pilihannya. Pilihannya halaman 144. Itu anak-anak soalnya 0,5. Berikutnya tugas yang agak sulit sedikit, yaitu kalau tadi lurus ya, tak carikan yang agak mudah dulu karena ada yang agak susah. Silakan kerjakan nomor 14 halaman 145. 45 ini 45. Ulangi tugasnya, tak tulis dulu, bisa enggak ya, next pointer soal
tugasnya soal nomor 5 dan tulisannya nggak bisa baik karena pakai mouse, dan soal nomor 14 ya, tugasnya ini, dan nomor 5 kalian hanya nulis jawabannya A atau B atau C atau D, gak usah beri alasan. Kemudian nomor 14 dihitung arahnya, kaidah tangan kanan menggenggam. Udah, itu saja dulu anak-anak, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Saya akhiri, mudah-mudahan kalian tetap mengerjakan. Link tempat mengerjakan ini akan disertakan pada halaman YouTube ini. Terima kasih, mohon maaf, tetap belajar, tetap semangat walaupun dalam pembelajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.